Ya, kembali lagi dengan saya Ricky Ricardo Simanjuntak. Sebelum kita melanjut di bagian komponen berikutnya ya, ini kita mungkin menceritakan komponen bagian jari ya, bagian jari kaki ya. Jadi di sini jari kaki ini sebenarnya fungsinya untuk melihat kecepatan atau dikatakan irama langkah ayam dalam bergerak ya, irama langkah ayam dalam bergerak, sekaligus sebenarnya untuk mengetahui bobot ideal ayam. Bobot ideal ayam itu ada yang sisik 17, ada yang 18, 19, ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22, 23 ya. Itu yang saya sering pakai itu rata-rata sisik 21 ya, sisik 21. Yang ideal itu ya 19 ya. Kalau yang super itu yang 23, tapi jarang muncul ya. Jadi sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa tetap berikan subscribe-nya, berikan loncengnya, notifikasinya, sekaligus komen, like, dan share-nya ya. Oke. Jadi kita lanjut. Jadi jari ayam itu yang paling utama untuk melihat kualitasnya itu ada di jari tengahnya. Ada di jari tengahnya. Jadi bentuk jari ini pun bisa kita pelajari ke arah tipikal ayam apa ayam tersebut gitu. Jadi ada yang jarinya itu merit lentik ya, ada yang buntal pendek, ada yang buntal panjang. Susunan sisiknya pun ada yang saling menimpa, ada yang cuman berserat. Jadi model berserat itu dikatakan itu dia mulus licin, tapi ada garis-garisnya. Ada garis-garisnya. Kalau yang dia model licin tapi buntal, tapi saling menimpa. Seratnya ada tapi dia saling berkatu, timpang menimpa gitu susunannya. Kalau yang ya kasar ya model-model bangkok lama, udah paham lah, kering total kan. Jadi itu bentuk-bentuk itu untuk melihat jenis ayam itu gitu. Jenisnya. Tapi kalau untuk melihat terahnya, terah jawara-jawaranya itu dari jenis bentuk susunan sisiknya. Susunan sisik. Biasanya kalau susunan sisiknya rapat ya, rapat itu dia banyak jarinya lentik, itu darah, apalagi punya katuranggan ya, katuranggan yang sisiknya ya pecah, selip, batik, pandan ya, itu biasanya efeknya ada gitu. Bukan ibaratkan gini, kalau misalnya rasa sakit itu banyak, tapi sakitnya berbeda. Ada yang sakitnya sekedar, ada yang sakitnya itu ya lumayan berpikir, ada yang sakitnya itu bisa permanen buat lawannya. Jadi semakin bagus sisik katuranggannya, efeknya itu lebih mendalam. Selain dibantu dengan darah jawara, pacik-maciknya ya, itu punya power yang bagus, ditambah dengan dikatakan katuranggannya itu dia ada seperti efek tenaga dalam yang inti-inti saraf pada lawan itu bisa rusak. Di situ kelebihannya katuranggan ini. Jadi katuranggan ini sebenarnya ya nggak salah karena itu sangat penting sebenarnya. Tapi kalau bisa, carilah ya berdasarkan darah jawara. Kalaupun sudah memumpuni, pengalamannya memumpuni, enggak pun tahu darah jawara mana pun gak jadi masalah, asal paham cara penggunaannya gitu. Jadi ya kayak masa-masa sekarang ini kan ya memang saya yang mengutarakan masalah kuterangkan. Hanya kadang-kadang banyak juga yang kurang cermat dalam memproses kabar yang saya sampaikan. Kadang-kadang beranggapan kalau sudah berkaturanggan itu
sudah wajib jawara yang enggak. Kalau dulur paham cara menggunakannya mungkin ya. Tapi kalau yang dia pengalamannya kurang, cuman mengandalkan keuangan aja, itu nggak kepake gitu. Jadi banyak yang rata-rata kalau punya keuangan cukup, dia tak berpikir masalah keterangan. Dia yang tahu dia menangan di arena, dia tonton, dia ambil gitu. Jadi kalau kayak kita yang cukup-cukup kehidupan, ya pas-pasan, pasti kita meniti kandang pinggiran, kita lihat katuranggannya, paham kita mendidiknya, dan paham kita cara mencari apa yang dia mau di arena, mudah-mudahan menang gitu ya. Karena rata-rata jawara itu ya kalau dibilang 70% banyak yang datangnya dari pinggiran, 70% banyak datang dari pinggiran yang akan naik ke atas menjadi mahal. Oke, kita kembali ke topik yang masalah jari tadi. Jadi jari itu udah dia tadi itu modelnya tadi yang sisi serat tadi yang saling menimpa, ada yang sisi kering kayak model bangkok-bangkok lama ya. Kalau bisa carilah sisik yang modelnya seperti basah, tapi sisiknya rapat. Serat sisiknya itu hampir bersamaan, mirip sampai ke ujung pangkal. Tapi kalau bisa sampai ke ujung pangkal, jari di sini mulai dia membesar. Dari pangkal dalam ini, kalau dia ditekuk seperti ini, dia terjepit 3, paling banyak 3, paling sedikit 1. Tersimpan dia, itu pukul, kalau dibilang efek pukul simpannya ada. Dia akan keluar di saat kondisi kritis biasanya. Nah, kalau sakit dia rasa, akan keluar sakit itu 2 kali rasanya atau 3 kali rasanya, sebanyak yang terjepit gitu. Sebanyak yang terjepit. Jadi itu katuranggannya tadi ya. Ini video saya agak mereng-mereng ini. Maklumlah, nanti kalau udah kita pergi benahi lagi. Jadi kalau 3 kali dia terjepit di sini, berarti 3 kali rasa yang datang dia rasakan sakit akan 3 kali berproses untuk lawan. Akan membalik kepada lawannya gitu. Jadi kalau dia 1 yaitu 1. Kalau dia nggak ada terjepit itu biasa. Jadi ibaratkannya pukulnya sakit tapi tak bikin permanen, sekedar merusak. Jadi kalau ditanya balik, apakah bisa menang? Bisa. Ya kalau lawannya nggak mukul-mukul, ya kalau dia mukuli terus ya lawannya bakalan rusak juga. Kelebihan dari katuranggan tadi itu terkadang-kadang senangnya kita kalau katuranggan tadi memumpuni, ya cukup untuk isi ayam, darah jawaranya jelas. Ayam itu bisa 1 bulan 5 kali atau 6 kali menang. Jadi 1 minggu bisa 2 kali. Karena apa? Dia kadang membuat lawannya itu rusak tapi tak mengalir. Rusak tapi tak bermerah ya. Ini bahasa ini agak diperbaiki sedikit. Jadi lawan bisa rusak tapi tak nampak. Kalau yang model katuranggannya ada gitu. Jadi ayam-ayam yang ada padaku itu di Facebook itu sering aku unggah ya. Ayam aku tuh banyak juga ya, banyak ya. Kalau kalah ada. Banyak juga yang menang tapi tak berdarah. Tak bermerah ya. Jadi itu kegunaannya. Kalau bisa carilah ayam yang memiliki jari tengahnya ini panjang. Kalau bisa hitungan sisik ini, jari tengah ini itu sisiknya ya 23 atau 21. Kalau 19 itu standar. Jadi saya terangkan kembali, disinilah letak jari ayam itu untuk idealnya. Jadi maksud saya ideal tadi, kalau ayam itu memiliki sisik 17, sisik 17 itu saya buka dulu ya. Saya nanti sisanya itu kembangkan sendiri karena nggak bisa saya buka seutuhnya. Ya, karena nanti ada jadi problem, bakalan terjadi problem karena setiap video yang ada di mana saja di media sosial itu akan ada pro kontranya ya. Tapi bisa buktikan dia kalau sisik jari tengahnya itu dihitung. Ya, kalau yang paham itu tahu dia sampai di mana yang bisa dihitung. Itu kalau dia takaran dia 17, dia hitungan 17.
itu 2,5 kilo. 2,5 kilo. Jadi teratas itu 23. Yang pernah saya lihat sampai 23. Kalau ada 25 itu kurasa jarang bisa tarung. Nah, dia 23. Jadi 23 ini itu ideal pakainya itu untuk standar bobot dia itu 4 kilo. Ya, 4 kilo. Jadi kalau bisa dia punya 23 disetel dia 3,5 kilo, di situ orang yang sering terkejut. Kok ayam ini 3,5 kilo pukulannya seperti ayam 4 atau 5 kilo. Nah, itu pasti nanti dulur sering ketemukan di arena ayam yang memiliki bobot ringan seperti bobot ideal 2,9 atau 3 kilo, itu dia memiliki sisik 21. Nah, kenapa saya selalu katakan saya lebih identik memakai ayam yang sisik 21? Karena rata-rata yang sering dipakai di arena itu ayam yang takaran 3,2, 3 kilo atau 22,9. Jadi yang sering terpakai itu bobot 3 kilo. Hanya kalau dia sisik 21 pukulannya rasanya seperti ayam 3,5 kilo. Jadi saya sering tabrak gandeng. Itu ayam saya kalau berani saya tabrak gandeng itu ayam saya ukuran gelangan 3 kilo, tapi mampu saya meladeni ayam yang 3,2, 3,3. Karena rasanya seimbang, meskipun gandengan kalah, tapi rasanya bisa 2 kali lipat gitu. Ya, jadi supaya video ini jangan terlampau panjang karena udah melewati kapasitas waktu ya. Jadi itu tadi, kalau bisa ini usahakan sisik 21 yang ayam takaran 3 kilo. Itu kan 21 itu untuk 3,5 kilo. Tapi kalau bisa disetel 3,2 atau 3 kilo itu lebih super. Ya, jadi inilah jari tengah ayam, itulah yang paling penting. Saya bisa utarakan lagi sebenarnya, tapi nanti di video berikutnya ada membuka rahasia juga masalah jari lurus, jari bengkok, dan jari semi. Itu ada kegunaannya sebenarnya. Ya, oke. Salam dari saya Ricardo Simanjuntak, dan jangan lupa ikuti channel saya ini kalau sedulur mau menambah pengalamannya. Oke.